Banyak yang nanya kepada kita, lebih worth it mana sih bangun rumah sendiri atau bangun rumah dengan kontraktor? Kalau bangun rumah sendiri sama kontraktor, keunggulan sama kelebihannya apa sih? Nah, di sini kita akan membahas bangun rumah sendiri versus dengan kontraktor. Itu keunggulannya apa aja? Pertama, bangun rumah sendiri. Saya bagi menjadi ada tiga. Yang pertama itu biasanya kita bisa kontrol penuh terhadap setiap detail pekerjaan. Nah, yang kedua itu tidak perlu membayar biaya tambahan kepada kontraktor untuk jasa markup, terus jasa desain dan lain-lain. Yang ketiga, nanti setelah pembangunan bisa membuat kita menjadi lebih mengerti terkait dengan teknis pembangunan itu seperti apa. Tapi kita juga harus melihat ada juga kekurangan pada membangun rumah sendiri. Salah satunya yang pertama, kita harus berkorban tenaga, waktu. Yang kedua adalah jika kita tidak mempunyai pengalaman, maka harus siap dengan segala resiko yang ada. Seperti misalnya, kita tidak tahu tentang desain ilmu arsitek. Jadi kita bangun ini, tapi setelah sudah jadi, sudah berdiri, wah, kayaknya kurang nyaman ya, kayaknya kurang sirkulasi udara lah, dan lain sebagainya. Itu biasanya yang sering terjadi ketika membangun rumah sendiri. Jadi, ya itu ada kelebihan dan kekurangan. Mana yang lebih banyak ininya, jika teman-teman yang pertama punya pengalaman, yang kedua punya sumber daya manusia, artinya tukang-tukang yang cukup memadai dan bisa diandalkan, ya tidak apa-apa membangun rumah sendiri. Itu mungkin dari situ kalian akan lebih puas gitu ya. Tapi syaratnya harus punya pengalaman ini, keahlian dan pengalaman. Lalu ada perbandingan bagaimana kalau kita menggunakan jasa kontraktor. Sebenarnya jasa kontraktor ini dibilang mahal juga relatif ya, karena mahalnya di kontraktor itu biasanya karena mereka sudah menghitung secara detail, secara menyeluruh biaya jasanya, pengawas, biaya desain, arsitektur. Lalu menggunakan jasa kontraktor ini juga mempunyai keunggulan dan kekurangannya. Yang pertama, keunggulannya itu salah satunya mungkin di sisi kontraktor itu mempunyai tenaga ahli yang profesional, bersertifikat, lalu pengalamannya sudah banyak. Terus yang kedua adalah biasanya dari kontraktor ini, kalau dia kontraktor yang sudah berpengalaman ya, itu mempunyai jaringan supplier yang lebih luas. Artinya dia bisa memasok material-material itu yang lebih murah lah daripada harga di pasaran. Yang ketiga adalah jaminan kualitas. Biasanya kalau kontraktor itu memberikan jaminan kualitas. Jadi ketika dia memberikan sebuah hitungan, biasanya ada spesifikasi. Kalau di RAB itu biasanya ada spesifikasinya yang tertulis dengan jelas. Di gambar juga biasanya ada spesifikasi. Biasanya kalau keramik tipe apa, ukurannya berapa, cat juga cat warna apa, tipe apa, ukurannya berapa, mereknya apa gitu ya. Lalu yang keempat adalah bertanggung jawab terhadap segala sesuatu kesalahan. Jadi ketika kita sudah ada kesepakatan, kontraktor sudah ada kesepakatan dengan owner, itu harus didasari dengan gambar kerja, gambar arsitek. Nah, kalau tidak didasari dengan ini, maka kita tidak akan tahu benar atau salahnya seperti apa. Contoh misalnya, bangun kamar mandi yang harusnya ukurannya 2 meter, terus di lapangan jadinya 1,5 meter. Itu mungkin harus dibongkar. Dibongkarnya ini, kalau misalnya tidak sesuai gambar,
maka kontraktor harus bertanggung jawab penuh 100% terhadap kesalahan yang dibuat sendiri. Kontraktor tidak berhak mengklaim biaya apapun kepada owner atas kesalahannya sendiri, termasuk dengan kualitas material yang dipasang, yang seharusnya misalnya keramik harusnya pakai granit, tapi yang terpasang adalah keramik biasa. Nah, itu juga owner berhak klaim atas biaya tersebut, atas kesalahan tersebut. Untuk kekurangan kontraktor, itu saya bagi menjadi 3. Yang pertama itu pasti ada biaya tambahan untuk jasa. Biaya tambahan untuk jasa ini bukan berarti kontraktor lebih mahal loh ya. Kontraktor itu mempunyai biaya jasa itu untuk tenaga profesional yang dia bayar, agar bangunan yang kita buat itu bisa berdiri secara maksimal. Yang pertama, strukturnya maksimal, sudah dihitung, sudah dianalisa oleh tenaga ahli. Yang kedua, pekerjaannya rapi karena diawasi oleh tenaga ahli. Yang ketiga, minim bongkar pasang karena perencanaannya sudah matang. Terus yang keempat juga, kualitas material yang dipasang adalah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kita. Jadi kalau di RAB itu kita hitung dulu. Jadi kualitas materialnya itu sudah direncanakan pakai ini, nanti terpasang kita sudah tahu. Lalu kekurangan kontraktor yang lainnya adalah ada keterbatasan kontrol ya. Jadi yang biasanya kalau bangun rumah sendiri kontrol penuh terhadap detail pekerjaan dipegang oleh klien. Terus yang dengan kontraktor itu biasanya menggunakan sistem laporan dari kontraktor. Jadi owner itu nggak bisa langsung terlibat di dalam proyek karena mungkin dari proyek itu hanya mengikuti perintah dari pihak atasan atau dari kantornya gitu. Lalu kekurangan kontraktor yang terakhir itu biasanya di komunikasi dan koordinasi. Maka dari ini, jika Anda ingin memilih kontraktor, itu pastikan koordinasi dan komunikasinya juga berjalan dengan baik. Jadi harus dilihat dulu kompetensi dari kontraktornya seperti apa. Jadi kesimpulannya adalah mungkin kalau bangun sendiri itu bisa lebih bebas mengekspresikan ide-ide ke dalam bangunan kita. Intinya kalau kita mempunyai sumber daya manusia yang bagus, tukang-tukang yang bagus, kerjanya bagus, rapi, nggak molor-molor gitu. Lalu yang kedua, mempunyai supplier yang mungkin Anda merasa mempunyai jaringan supplier yang bisa memberikan harga material murah. Terus Anda mempunyai ilmu dan pengalaman di bidang pembangunan, ya mungkin bisa lebih murah daripada kontraktor. Tapi tetap kalau bangun sendiri kita mempunyai resiko, yaitu kalau misalnya salah bangun ya dibongkar, ya itu resiko penuh ditanggung oleh pemilik rumah. Lalu kesimpulan menggunakan kontraktor adalah yang pasti kalau kontraktor dia mempunyai tenaga ahli yang profesional, dia lebih berpengalaman, dia mempunyai jaminan. Jadi tapi kita juga harus lihat kompetensi dari kontraktornya seperti apa, biar kita mempunyai jaminan. Mungkin dengan kontraktor harganya bisa lebih murah dibanding bangun sendiri, karena dari kontraktor itu biasanya mempunyai metode pekerjaan yang lebih modern lah, lebih terarah, lebih terupdate gitu, karena mungkin mereka mempunyai alat-alat yang lengkap gitu. Ya, itu adalah perbandingan membangun rumah sendiri versus menggunakan kontraktor. Lalu kalau untuk bangun rumah dengan kontraktor hijau itu keunggulannya apa sih gitu? Berikut saya berikan 4 keunggulan menggunakan jasa kontraktor hijau. Yang pertama itu kita memberikan garansi. Garansi kita itu dibuat 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Karena kita harus memastikan bangunan tersebut melewati musim penghujan dan musim panas. Nah, di musim penghujan misalnya bangunannya sudah teruji tidak bocor, belum tentu nanti di musim panas cat-catnya nggak mengelupas karena
Bisa jadi ketika jasa kontraktor yang lain mengecat bagian eksterior itu menggunakan cat interior, itu ya bakal terjadi seperti ini contohnya. Nah, yang kedua adalah kita membuat konsultasi secara berkala. Artinya ketika di dalam pembangunan ada perubahan-perubahan desain, kita selalu setiap saat bisa mengakomodir perubahan-perubahan desain tersebut. Karena kita mempunyai jasa arsitek dan perencanaan yang lengkap, kita bisa merubah, misalnya di dalam perjalanan ada perubahan-perubahan, kita bisa langsung mengakomodir hal tersebut. Yang ketiga adalah laporan progres. Jadi semua klien yang ada di kontraktor hijau itu nanti kita buatkan satu WhatsApp group gitu ya. Nanti di dalamnya ada project control yang bisa memberikan report setiap minggu. Jadi nanti di situ bakal di-update progresnya sudah berapa persen berdasarkan stok opnam setiap minggu. Lalu yang keempat adalah kita pembayarannya fleksibel, jadi by termin. Jadi kita buat pembayarannya itu bertahap, berdasarkan progres. Kita buat biasanya 20, yang kelima itu 15%, dan yang terakhir itu 5% pada saat serah terima pekerjaan. Jadi nggak langsung pembayaran 100% atau 50% di awal. Jadi kita pembayaran dibagi 6 tahap, 24 kali, nanti yang termin kelima itu 15% dan yang keenam adalah 5%. Kenapa dibikin per termin? Jadi di sini banyak kontraktor yang bisa mengakali nih. Udah dibayar 100%, 50%, kontraktor ditinggal kontraktor pergi gitu ya. Banyak kasus-kasus seperti ini, makanya kita meminimalisir resiko terjadinya seperti itu karena kita berdasarkan progres. Jadi kita ambil 20%, lalu kita klaim progres 20%, baru dibayarkan selanjutnya 20% lagi. Jadi sesuai dengan progres yang kita kerjakan seperti itu. Dan yang terakhir, yang kelima adalah free design. Jadi kalau bangun sama kita ada tim arsitek, kita ada tim ahli perencana, kita juga ada engineer untuk menghitung struktur. Kita berikan jasa arsitek gratis jika Anda lanjut ke tahap pembangunan. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Kalau ada yang mau tanya tentang hal lain dalam dunia kontraktor, silakan tanya aja. Jika ingin membangun dengan kami, silakan hubungi WhatsApp di bawah ini. See you next time.